wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asafia Nur Saadah, CGP Angkatan 4 Kabupaten Ogan Komering Ilir. Pada sesi eksplorasi konsep, saya ada tugas meminta pendapat rekan kerja saya, yaitu Ibu Dewi Nurhayati, terkait prinsip pengambilan keputusan terhadap sebuah kasus, di mana kasus tersebut adalah sebagai berikut. Ini kasusnya ya Bu Dewi, nanti mohon pendapat dari Ibu dari beberapa pertanyaan, saya bacakan dulu. Ibu Tati adalah guru kelas 5 yang merupakan rekan kerja Anda, yang mana sama-sama mengajar kelas 5 yang kelasnya paralel. Ruangan kelas Bu Tati pun persis di sebelah ruangan kelas Anda. Ibu Tati terkenal sangat disiplin dan cenderung galak. Pada sisi lain, Ibu Tati juga bekerja keras dan murid-muridnya pun selalu mendapatkan nilai-nilai yang sangat baik. Sebagian murid-murid sangat takut kepada Ibu Tati dan sebagian lain bisa menyesuaikan diri. Kepala sekolah Anda dan orang tua murid juga sangat menghargai Ibu Tati. Suatu hari, Anda mendengar tangisan seorang murid dan pergi keluar untuk melihat asal suara tangisan tersebut. Anda melihat seorang murid perempuan kelas 5 sedang berlutut di atas bebatuan sekolah yang sangat panas hari itu, menghadap di depan pintu kelas Ibu Tati. Anda melihat Ibu Tati tampak tidak menghiraukan suara tangisan muridnya dan tetap mengajar seperti biasa. Namun, Anda bisa melihat bahwa beberapa murid di kelas Ibu Tati mencoba untuk mencuri pandangan keluar kelas, melihat temannya yang sedang menangis dan berlutut di terik matahari. Nah, di sini nanti apa yang harus dilakukan? Ini nanti ada beberapa pertanyaan dari saya, ya. Jadi Bu Dewi tadi sudah mendengar ya kasus dari Ibu Tati. Nah, ini pertanyaan yang pertama, apa yang Ibu lakukan melihat kondisi seperti itu? Ya, karena saya berada di samping kelasnya Bu Tati dan saya mendengar tangisan anak tadi kan, saya langsung keluar ya Bu. Saya keluar menghampiri anak tersebut. Saya bertanya kepada anak tersebut kenapa bisa dihukum sampai menangis dan harus terik matahari ya Bu ya, berlutut di bebatuan di depan kelas. Nah, saya dengarkan anak itu bercerita dulu, kemudian saya menenangkan hati anak itu supaya dia berhenti menangis. Nah, setelah saya menenangkan anak itu sudah mau bercerita, maka saya akan memberikan masukan ke anak itu supaya besok-besok tidak mengulangi lagi perbuatannya mungkin yang menurut Bu Tati tadi adalah kesalahan, makanya Bu Tati menghukum dia. Nah, jadi sebenarnya kalau anak tadi mungkin tidak melakukan kesalahan, tidak mungkin Bu Tati menyuruhnya keluar dan menghukum. Nah, intinya anaknya itu kita tenangkan dulu Bu ya, fokusnya di anak. Jadi Bu Dewi tadi fokus ke siswanya dulu ya, jadi agar dia tenang, kemudian dibawa ke tempat yang lebih teduh ya. Iya. Mungkin pertanyaan yang kedua, apa guru dapat menginterupsi di mana saat itu ada guru lain yang mewakili wewenang atas kelas yang dipimpinnya? Mungkin di sini apa boleh kita itu ikut campur lah ya mengenai kasus seperti ini? Silahkan menurut pendapat Bu Dewi. Kalau saya kan jadi guru ya lalu saja ya Bu, saya mendengar anak menangis ya saya langsung menghampiri anak itu dan menenangkannya. Kalau masalah dengan Ibu Tati yang berada di ruangan kelas, saya tidak berwenang ikut campur. Karena memang itu sudah hak Bu Tati mengelola kelasnya dan dia memang sebagai wali kelas 5 tadi ya Bu ya. Jadi saya
hanya memberikan ini sajalah penenangan kepada anak. Dan menurut saya sebaiknya memang Bu Tati tidak memberikan hukuman yang menggunakan fisik sampai anak itu keluar berlutut seperti batuan yang panas ya Bu ya. Nah, tapi Bu Tati itu sebenarnya seharusnya sekarang ini memberikan konsekuensi yang mendidik untuk anak. Misalnya anak itu kita beri latihan soal yang menantang kan, supaya dia lebih fokus belajar, atau memberikan tugas suruh merangkum materi supaya anak itu bisa tenang, mungkin nggak melakukan kesalahan-kesalahan di kelas gitu Bu. Oke, jadi sebaiknya menurut Bu Dewi tadi tidak menghukum ya, secara fisik, yang lebih baik sekarang yaitu konsekuensi, yaitu dengan memberikan tugas-tugas siswa gitu ya, karena agar lebih mendidik lagi gitu. Baiklah, untuk pertanyaan yang ketiga, mungkin kesimpulan dari Ibu yang apakah dapat menginterupsi langsung ke Bu Tati pada saat itu ya, dan apa kira-kira yang akan Ibu lakukan, mengapa? Ya, kalau menginterupsi langsung saya tidak pernah melakukan seperti itu ya Bu ya. Apalagi ini kan sama-sama kita kelas 5 ya, sama kelas kita, tanggung jawab kita masing-masing. Tapi ketika nanti Bu Tati itu sudah keluar dari kelas dan kita sudah istirahat, sudah nyantai, biasanya guru-guru itu kan cerita-cerita ya Bu ya di kelas. Ketika mereka ngobrol-ngobrol, saya beri masukan. Kemudian saya berikan saran supaya Bu Tati itu tidak menghukum yang menggunakan fisik seperti itu Bu, yang memberikan konsekuensi saja supaya anak kita lebih fokus dan lebih tinggi tingkat hasil belajarnya nanti ketika kita memberikan konsekuensi bukan hukuman seperti itu. Dan juga Bu Tati kan di sekolah kita ini sudah termasuk berintegritas ya Bu ya, dia disiplin, kemudian tanggung jawab, dengan orang tua juga sudah bagus namanya, di kepala sekolah juga sudah menganggapnya dia bagus, disiplin, dan hasil penilaian siswanya dengan Bu Tati pun bagus, tinggi Bu ya. Jadi kita nggak bisa mengajas bahwa Bu Tati itu salah saat itu, tapi kita memberikan masukan untuk kedepannya jangan sampai lagi menghukum seperti itu. Kita beri konsekuensi yang bersifat mendidik anak-anak supaya lebih tinggi hasil belajarnya dan fokus belajar gitu. Ya. Terima kasih. Jadi yang terakhir ini Bu Dewi ya. Jadi kira-kira Ibu akan mengambil keputusan seperti apa di kasus ini? Jadi kalau ada kasus seperti itu ya sebenarnya kita jadi pembelajaran bagi yang lain ya Bu, perlu turun tangan seorang guru bagaimana kedepannya menjadi seorang pemimpin pembelajaran yang baik, bagaimana dalam menghukum seorang siswa itu sesuai usianya. Dan kata menghukum itu kalau bisa jangan lagi kita pakai, tapi kita menggantinya dengan kata konsekuensi. Dan fisik itu sudah kita jauhkan ya Bu ya, hilangkan, kalau bisa malah dihilangkan ya Bu ya dari sekolah kita ini hukuman fisik. Bisa yang tadi yang tidak mendidik, justru fisik itu membuat anak tertekan, anak takut, dan anak bukan semakin berani, pede, tapi dia akhirnya mentalnya semakin menurun. Terima kasih ya Bu Dewi dari pendapatnya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.